Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Para pemirsa dan semua teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada tahun 2013 ada dua orang peneliti dari Harvard University, yaitu Philippe Campante dan David Yanagisawa. Mereka melakukan sebuah penelitian dengan judul Does Religion Impact of Economic Growth and Happiness? Yaitu apakah agama itu mampu memberikan dampak terhadap peningkatan ekonomi dan memberikan kebahagiaan. Dan penelitian mereka ternyata difokuskan kepada negara-negara Islam, dan lebih fokus lagi penelitian mereka mengambil waktu, yaitu bulan Ramadan. Teman-teman dirahmati Allah, hasil penelitian menunjukkan menghasilkan dua poin. Yang pertama, bahwa selama bulan Ramadan, negara-negara Islam itu terjadi penurunan produktivitas kerja. Dan hal itu mereka simpulkan berdasarkan adanya pemotongan atau pengurangan jam kerja. Kita tahu di bulan Ramadan di Indonesia misalnya, jam masuk yang tadinya misalnya jam 7, dengan datangnya bulan Ramadan diundur menjadi jam 8. Sebaliknya, jam kepulangan yang tadinya misalnya jam 4, itu dipercepat menjadi jam 3. Nah, artinya ada pemotongan 2 jam. Nah, berdasarkan hal itulah, kedua peneliti tadi menyimpulkan terjadinya penurunan produktivitas kerja. Nah, poin kedua, hasil kedua yang mereka temukan bahwa di bulan Ramadan itu ternyata tingkat kebahagiaan itu tumbuh dan tinggi. Nah, setelah kemudian diperhatikan lebih lanjut, ternyata dua penemuan mereka ini saling berkolerasi atau saling berhubungan satu dengan yang lain. Yaitu di mana 2 jam kerja yang tadi dipotong atau yang tadi dimajukan dan dicepatkan tadi, itu ternyata digunakan oleh muslimin dan muslimat untuk lebih banyak bersosialisasi, berinteraksi, baik itu dengan keluarganya, dengan istri, dengan anak-anaknya, maupun dengan rekan-rekannya dan lain sebagainya. Dan hal itu bisa kita buktikan ketika bulan Ramadan, banyak sekali aktivitas-aktivitas seperti buka puasa bersama, ya, baik itu di masjid-masjid ataupun di restoran-restoran, ya, begitu ramai ya kita lihat di bulan Ramadan. Nah, teman-teman dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sehingga penelitian tadi, yaitu apakah agama memberikan dampak terhadap peningkatan ekonomi dan kebahagiaan, itu bisa kita lihat ternyata ya memberikan peningkatan terhadap ekonomi. Dan memang kalau kita lihat relevansinya, ayat-ayat yang berbicara tentang puasa, yaitu di surat Al-Baqarah ayat 183, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah kami tetapkan dan wajibkan kepada kalian untuk berpuasa seperti mana yang telah kami wajibkan kepada orang-orang sebelum kalian, agar kalian menjadi pribadi-pribadi atau orang-orang yang bertakwa. Nah, di ayat selanjutnya yaitu 184, 185, 186, dan 187 itu masih berkolerasi, berhubungan, yaitu tentang puasa. Nah, tetapi di ayat 188 itu sudah mulai berubah pembicaraan Al-Quran. Di situ Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil.
dan janganlah kamu memakan harta sesama kalian dengan cara yang batil. Ya, kamu di situ berarti kaitannya dengan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Wahai orang-orang yang beriman yang telah kami wajibkan kepada kalian berpuasa. Nah, sehingga perintah Allah tadi, jangan memakan harta orang lain atau harta sama kalian secara batil. Wa tudlu biha ilal hukam, bahkan dengan cara-cara kalian mengajukan urusan-urusan kalian kepada hakim, ya, litakulu amwal nas bil ismi, supaya kalian dapat memakan harta manusia dengan penuh dosa, wa antum ta'alamun, dan kalian mengetahui akan hal itu. Nah, teman-teman dirahmati Allah Subhanahu wa taala, rentetan ayat tadi ya menunjukkan bahwa tujuan utama dari puasa di bulan Ramadan itu hakikatnya adalah pengendalian diri. Kemampuan untuk memastikan bahwa harta yang diperoleh, kekayaan yang didapatkan itu berasal dari cara-cara yang halal dan cara-cara yang baik, sehingga mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita sama-sama berusaha untuk belajar menguasai dan mengontrol pribadi kita masing-masing di bulan Ramadan ini dan bulan-bulan yang selanjutnya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.